Eh, temanya dari Pesta Kega hari ini ada yang tahu? Mungkin temanya apa? Jesus, yang untuk balita nih, yang kelas ini. Temanya My Parent is My Idol. Jadi hari ini kita perkenalkan, saya dari tim parenting KTC dan JGC. Saya Edward atau biasa dikenal dengan Ade, dan ini istri saya. Saya Nana. Oke. Kami memiliki 3 anak. Naomi yang paling besar. Terus kedua Gevarel di kelas 6 dan Relin yang masih duduk naik kelas 4. Oke. Kita akan bahas ini adalah yang modul yang kita pakai di parenting, tapi modul ini kita pakai biasanya di pemuritan. Jadi kita tidak buka kelas mungkin ada sesekali, kemarin baru kita adakan welcoming baby. Tapi fungsinya adalah kelas hanya untuk sarana, untuk perkenalan, atau ya kalau di film-film disebut trailer. Tapi tetap nanti masuk ke modul ininya lewat pemuritan ataupun komsel-komsel sebenarnya. Ya, jadi di Motivate ini sebenarnya ada 9 sesi, 8 plus 1 semestinya sih. Tapi ini yang kita akan bahas. Di setiap sesinya adalah modeling, itu menjadi teladan. O-nya itu open communication, komunikasi terbuka kita dengan keluarga, dengan anak-anak. Ada juga time, waktu yang memang sengaja kita siapkan buat anak-anak kita dengan sengaja, ya, di tengah kesibukan kita, di tengah mungkin pergumulan kita, kita mesti menyediakan waktu buat anak kita. Intimacy, keakraban. Nah, ini yang harus kita bangun bersama dengan anak kita, karena inilah yang nantinya kalau nggak dari kecil kita bangun keakraban dengan anak-anak kita, susah nanti kalau gedenya itu dia mau cerita sama kita kalau dia ada masalah. Kayak misalnya saya sama Naomi, sampai dia sudah mau kuliah pun dia kalau ada apa-apa cerita sama kita. Itu karena apa? Karena memang dari awal kecilnya kita udah bangun untuk intimacy. Kita mau bangun apa yang dia kadang-kadang mau ngobrol ke kita. Kadang-kadang anak-anak cerita, kita merasa itu mah hal receh lah gitu ya. Tapi sebenarnya hal receh itu yang mereka ungkapkan ke kita kalau kita terus mau dengerin dia, dan dia itu akan ngebangun, dan sampai kapanpun dia akan cerita kepada kita. Visi, setiap keluarga pasti memiliki visi ya, dan mungkin visi yang kami ada di rumah, visi kami itu seperti membangun keakraban, terus kekompakan di dalam keluarga, terus saling terbuka, saling menguatkan. Jika misalnya kami juga nggak ragu-ragu, misalnya papa mama lagi dalam pergumulan gitu, kalian tuh harus mendoakan kami, mendoakan papa mama. Terus ada saudaranya juga, misalnya ada yang ada pergumulan, jadi kami tuh harus saling kompak. Itu visi kami di dalam keluarga kami. Terus mesti ada afirmasi yang minta pembuktian. Kalau misalnya kami ada sesuatu kepada anak-anak, atau anak-anak ada sesuatu pergumulan gitu, kita terima afirmasi itu. Terus tentang training, pelatihan tentunya kita diadakan di rumah gitu. Jadi kita seperti melatih anak-anak untuk mengucapkan kata-kata terima kasih, terus mengucapkan kata-kata tolong, itu tuh harus kita latih dengan sengaja. Terus mempercayakan
Sampai saat ini kami juga mempercayakan kepada anak-anak dalam hal kecil maupun besar. Jadi mereka jangan takut. Pokoknya apapun kamu mau ngomong kegagalan kamu, kejatuhan kamu harus cerita. Pokoknya papa mama percaya sama kamu, tanggung jawab kamu berikan kepada kamu. Oke, nextnya kan? Oke. Di sini ada satu power statement dari Benjamin Disraeli. Kesuksesan di mata publik sebesar apapun tidak akan dapat menebus kegagalan di dalam rumah tangga. Jadi ada satu cerita tentang dimana satu pendeta besar lah, dia berpulang terus di rumah duka biasa para pendeta-pendeta yang lain disuruh kesaksian tentang pendeta ini. Ya, jadi banyak yang bilang wah pendeta ini hebat, bisa memulihkan, banyak mentor, banyak apa. Tapi begitu anaknya disuruh kesaksian, anaknya bilang papanya payah. Karena apa? Dia nggak pernah tanam sesuatu buat anak-anaknya. Ya, jadi intinya anaknya kecewa karena papanya bisa hebat di luar, tapi papanya tidak pernah menyediakan waktu buat dia. Jadi itulah kegagalan yang terbesar di dalam rumah tangga. Mungkin kita bisa sukses di pekerjaan kita, kita bisa sukses di dalam usaha kita bisa sukses di dalam pelayanan kita buat orang lain. Tapi apakah kita bisa sukses untuk mendidik anak-anak kita di dalam rumah tangga kita? Ini yang Benjamin Disraeli ini ungkapkan. Ini sangat-sangat menjadi pedoman ya dalam kita mendidik anak. Nextnya kan? Oke, di dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai 9 mungkin semuanya udah tahu lah ya. Ini adalah beritakanlah firman lagi kita duduk, lagi kita makan, lagi kita jalan dan yang lainnya. Nah, siapa yang setuju di sini bahwasannya mendidik anak adalah tanggung jawab orang tua? Setuju ya? Jadi bukan tanggung jawab mbak, bukan tanggung jawab suster, bukan tanggung jawab orang tua kita, oma opa, atau enggak bukan tanggung jawab juga sekolah, bukan tanggung jawab juga sekolah minggu, tapi benar-benar ini adalah tanggung jawab kita. Ya, jadi dulu kita juga Ya, kenapa mendidik anak itu tanggung jawab orang tua? Waktu anak-anak kecil yang waktu kega, kami punya suster, terus kami juga punya mbak gitu. Nah, pas hari Minggu itu entah kenapa, dan mungkin saya juga sedikit banyak saya udah kenal dengan parenting gitu ya. Jadi di saat anak-anak bayi, waktu itu Naomi di sini kalau nggak salah kelas pertamanya Karatna. Jadi dari umur 3 bulan dia udah tiduran di sini, saya tetap ikut, dan di balita, di batita saya tetap nemenin dia gitu. Mungkin balita dia udah mandiri gitu. Begitu juga adik-adiknya seperti itu. Kenapa saya tuh nggak mau? Padahal enak ya kita berdua, kita bisa ibadah selain aja ke suster. Cuman ya ini yang terngiang-ngiang sama saya nih di Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Dimanapun kamu ada kesempatan untuk kamu mendidik, untuk kamu memberitakan firman, untuk kamu bisa merawat mereka gitu dengan tangan kamu, kenapa kamu enggak gitu. Jadi saya tuh berprinsip kalau kayak saya pulang kerja, pokoknya udah mbak, biar aja saya yang tackle, walaupun kayak saya capek, saya aduh enak kali ya istirahat gitu, tiduran, biar anak tuh urusan mbak tadi jam 9 masukin ke kamar, paling kita cerita dikit-dikit udah. Tapi enggak gitu, saya nggak lakukan. Saya kalau kega saya tetap nemenin dia, karena di kega itu kan pasti ada interaksi ya kak ya sama anak. Jadi saya tuh di situ pasti banyak ide-ide gitu loh, permainan yang nanti akan saya bisa lakukan di rumah gitu.
terus juga nanti ada ayat hafalan, ada kunci-kunci kata, itu yang kita harus build mereka dengan kata-kata seperti itu, dengan ayat-ayat gitu. Terus ya apa ya, seperti tanggung jawab ini ya nggak pernah habis kali ya, kita sebagai orang tua gitu. Mungkin sampai gede anak juga pasti juga tetap tanggung jawab kita, mungkin juga sampai nanti dia menikah itu mungkin masih tanggung jawab kita gitu ya. Jadi karena mungkin di sini ada sebagian yang mungkin pernah dengar Sahabat Kristus, kita juga bergabung di dalam Sahabat Kristus dari Naomi 3 bulan sampai dia lepas SMA baru selesai. Adik-adiknya masih ada di Sahabat Kristus. Jadi di Sahabat Kristus itu diajar kita bonding sama anak. Saya pikir juga setelah mereka selesai kuliah, mereka menikah, wah tugas orang tua selesai. Ternyata enggak. Ternyata Pak Christian sebagai founder, dia bercerita bagaimana anaknya waktu anaknya ada pergumulan di dalam beda pendapat mungkin ya dengan istrinya, itu dia tetap datang ke papa mamanya, dia tetap cerita kepada papa mamanya. Dan Pak Christian as a parent, dia berusaha untuk menjadi netral gitu loh. Dia justru menasihati sang anak untuk coba kamu beresin sendiri, apa yang kamu alami sama istri coba dibicarakan gitu loh. Tapi tetap intinya sang anak itu datang kepada papa mamanya untuk mereka bercerita gitu loh ya. Itulah yang menjadi tanggung jawab kita. Yang berikutnya adalah supaya baik keadaanmu seperti janji Tuhan ya. Supaya apapun, kalau kita sebagai orang tua kita tanggung jawab kepada anak-anak kita, itu supaya kita sebagai pasangan ataupun anak-anak kita juga baik seperti janji Tuhan gitu loh. Janji Tuhan apa? Ya kalau kita mendidik anak-anak kita dengan baik, anak-anak kita ini pusakanya Allah. Jadi kita mesti rawat, kita mesti didik mereka di jalan-jalannya Tuhan. Christ center. Jadi anak diberikan Tuhan, pasangan semua diberikan Tuhan, tapi fokusnya kadang-kadang waktu kita menikah, wah fokusnya saya adalah mikirinnya dia mulu, atau dia mikirinnya saya mulu. Itu bukan itu yang dimaukan Tuhan. Apalagi waktu setelah kita punya anak, waduh semua dicurahkan untuk sang anak, apalagi anak pertama ya. Jadi saya pernah juga ngalamin waktu dapat Naomi, semuanya, waduh Naomi semuanya deh. Pokoknya waktu secapek apapun, gimana pun, pokoknya buat anak. Tapi ternyata salah. Ini adalah mestinya Christ center, mestinya tetap Tuhan yang sebagai prioritas di dalam rumah tangga kita, baik itu dalam pasangan maupun anak. Yang berikutnya itu intensional, dengan disengaja. Mungkin ada yang mau kesaksian dengan disengaja? Ya. Dan dengan disengaja itu misalnya kayak saat teduh kali ya, kan itu harus ya. Harus saat teduh. Ya, seperti itu. Dan kakak-kakak juga udah bikin saat teduh capek-capek ya. Tapi kayaknya kadang ya saya juga ngakuin gitu, suka apa ya? Suka lupa gitu, walaupun kami berdua jalani saat teduh, mungkin di pagi hari, mungkin di waktu-waktu senggang kami. Cuma ya gitu, anak-anak yang seumuran balita itu suka kalau nggak papa mamanya yang ngedorong-dorong itu, mereka ya entah lupa, entah mereka males. Dan itu sebenarnya butuhlah papa mama untuk support mereka supaya ayo saat teduh gitu. Jadi ada dorongan lah dari papa mama untuk benar-benar mereka bisa saat teduh dan konsisten ya. Intinya mesti disengaja. Iya. Ya. Jadi mesti sengaja kita saat teduh, mesti sengaja kita nyediain waktu buat dia, mesti sengaja kita ngobrol dengan dia, sediain waktu mereka mau cerita, sengaja untuk ngajak mereka main misalnya. Karena kadang-kadang gini,
Kan kita punya anak 3 nih, ada Naomi, Gevarel dan Aileen gitu ya. Ada 2 cowok, cewek, 1 cowok. Kadang-kadang yang kendalanya kita, apa yang kita sudah terapkan waktu kita ngajarin Naomi, ini kita mau terapkan waktu ngajar di anak kita yang paling kecil. Nah itu beda jauh, karena setiap anak karakternya berbeda, zamannya pun sudah berbeda dengan waktu Naomi. Waktu Naomi tidak ada gadget, sekarang sudah ada gadget. Jadi itu semua berbeda ya. Jadi kita mesti sengaja, dengan kesadaran ngelapasin kesibukan kita, apa yang mungkin menjadi pergumulan kita sengaja untuk menjadi tanggung jawab kita mendidik mereka. Dan di dalam kondisi sehari-hari sebagai tanggung jawab orang tua, ya balik lagi di tengah kesibukan kita gitu ya. Kadang-kadang saya nih karena saya ada toko online, kadang-kadang kita bilangin nih jangan terlalu banyak main handphone gitu. Tapi papa pegang handphone. Ya saya jelasin ini kerja gitu loh. Tapi kan tetap mereka melihatnya ya tetap papa pegang handphone gitu. Jadi mereka masih belum bisa memahami antara memang main handphonenya itu urusan kerjaan atau memang balas chat orang kadang-kadang. Nah, itu mereka bilang itu saya udah main handphone gitu ya. Sama ini kadang kita kan larang mereka untuk main gadget di tempat gelap gitu kan. Nah kita sebagai mama kan mungkin sibuk gitu. Ini kita ngechatnya kadang balas chat teman, terus malam-malam mati lampu gitu kan jam 10. Nah mereka nggak sengaja mereka masuk. Nah itu mama papa maksudnya main gadget di tempat gelap-gelap itu kan merusak mata. Nah itu balik lagi kita tuh kan menjadi teladan. Nah bisa gak kita tuh apa yang kita katakan itu ya benar-benar itu jangan kita lakukan seperti itu. Ya. Oke, nextnya Kak Ari. Oke, modeling menjadi teladan, prinsip menjadi teladan. Anak meniru kita, baik yang positif atau yang negatif, suka tidak suka, sadar tidak sadar, atau diminta tidak diminta. Oke, saya ada kesaksian gini. Dulu waktu anak pertama kita masih kecil, Naomi, kita ajarin tuh yang namanya lampu merah. Kalau bertatin lampu merah gitu. Kalau misalnya lampu merah terus ada yang nerobos gitu ya, si anak nanya tuh, "Pak, kok dia terobos?" Ya nggak boleh, itu mestinya nggak boleh, kita mesti taat gitu. Nah tapi dengan dia mulai bertumbuh, terus juga saya kadang-kadang cepet-cepet kita mau ke gereja telat, walaupun merah kita libas gitu ya, kita terobos. Nah dia mulai tanya, "Pak, kan tadi merah." Nggak apa-apa, cepet-cepet mau ke gereja, jadi nggak apa-apa gitu. Padahal sebenarnya itu kan suatu kebenaran yang sebenarnya kita udah tanam ke dia, tapi kitanya yang sebagai orang tua kadang-kadang kita lupa. Dan itu yang dia bilang positif atau negatif, dia akan melihat kepada kita gitu ya. Bahkan ya saya jujur, saya masih terus belajar. Kalau menyetir itu mesti sabar gitu ya, karena saya nyetir udah 33 tahun. Jadi cara nyetir saya zaman waktu saya dulu sama sekarang udah berbeda banget gaya nyetirnya gitu. Jadi kadang-kadang tuh emosi. Nah sekarang lagi itu mungkin Nomi mulai udah SMP-an. Nah karena saya sudah terbiasa marah-marah kalau lagi bawa mobil, sampai akhirnya satu saat saya kaget juga sampai dia bilang, "Pak, udah Pak, kejar Pak, buka kaca ya Pak," gitu. Saya kaget, saya tertemplak banget di situ sampai saya bilang, "Waduh, gawat, kok dia bisa kejar Pak, buka kaca gitu kan?" Wah, saya mesti bertobat. Jadi sampai sekarang pun kadang-kadang saya pikir saya aja, ternyata sama, mamanya juga sama. Dulu dia suka bilangin saya, sabar dikit. Nah sekarang dia bisa nyetir. Nah sekarang dia juga sama, kalau nyetir
dia juga ngomel. Karena ya memang banyak perubahan lah, banyak perubahan, terutama apa ya, karena caranya menyetirnya lah, cara menyetirnya. Oke, itu yang juga anak akan melihat kalau kita melakukan yang positif, dia akan positif. Kita melakukan yang negatif, dia akan lebih negatif. Keteladanan adalah cara paling efektif untuk kita memuridkan anak kita. Nah, keteladanan kadang-kadang mungkin kita sebagai orang tua terlalu banyak ngomong. Gak boleh A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Itu selalu diulang-ulang, tapi kita sendiri tidak melakukan, atau enggak kita nggak konsisten untuk mengingatkan mereka, dan kita nggak konsisten juga kita ngajarin kalau jalan yang lurus ya, oke jalan lurus, jangan belok-belok. Tapi kadang-kadang kalau ada sesuatu yang nggak enak di hati kita atau apa, kita mulai kiri kanan kiri. Nah dia kanan melihat loh, oh jadi kiri kanan ya, kan diajarinnya lurus, tapi kenapa ini jalannya kiri kanan. Nah itu keteladanan. Jadi lebih kena daripada kalau hanya sekedar kita ngomong gitu ya. Jadi kalau ada apa quote-nya gitu ya, action louder than speak gitu ya, atau words gitu ya. Jadi ya memang tingkah laku kita itu yang lebih gampang dia serap daripada hanya ngomong doang. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 1 dikatakan, jadilah pengikutku. Nah ini yang Paulus katakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah ini sangat berani ya Paulus berkata seperti ini. Jadi loh, ayo jadi seperti saya nih, seperti saya juga ngikut Kristus seperti ini gitu loh. Nah itu juga kita mesti ajarin sama anak-anak kita, yuk ikutin papa, seperti papa juga tunduk kepada Kristus. Jadi apa yang papa lakukan untuk Kristus, kamu juga bisa untuk lakukan untuk Kristus. Oke, modeling menjadi teladan mulai dari hati dan kasih. Nah ini saya ada ilustrasi juga gini. Untuk ngebangunin anak yang nomor 2, nomor 3 itu kadang-kadang butuh effort yang capek banget. Kalau pagi-pagi untuk sekolah ya, kadang-kadang kita marah-marah. Ayo cepat-cepat, udah telat nih. Ayo cepat-cepat bangun cepat gitu. Nah itu mereka bangunnya dengan marah-marah tuh. Wah apa sih dibangunin gini-gini? Sabar dong. Saya juga udah tahu mau bangun, ini mau telat gitu kan. Nah tapi saya ya belakangan ini saya seperti dikasih hikmat gitu loh, terutama untuk yang kecil nih, yang kecil setiap hari itu bangun marah, ini marah gitu ya. Jadi kita butuh kesabaran, bisa kesabaran. Jadi saya nggak tahu gimana gitu, tiba-tiba saya kayak keinget untuk bangunin dia tuh, karena gini, mungkin yang nomor 1, nomor 2 sering saya peluk, dia dekat lah. Khususnya sih sama saya ya, kalau sama mamanya dia nempel lah, kalau sama saya ini. Nah saya baru ingat, oh iya ya, si Alien nih jarang saya peluk nih, jarang saya untuk dekat sama dia. Terakhir saya bangunin dia tuh, saya cium-cium pipinya, terus saya elus belakangnya, saya bilang, Alin anak yang sabar, Alin anak yang lemah lembut, Alin anak yang rendah hati. Terus saya mulai nyanyiin tuh, kasih sukacita, damai sejahtera. Nah itu saya nyanyiin. Tapi puji Tuhan, itu bekerja, it works. Dia bangun tanpa marah. Dan ini sudah saya lakukan hampir 2 bulan. Dan selama 2 bulan dia tidak pernah marah. Jadi saya yakin kalau kita mendidik anak-anak kita benar-benar dengan kasih, bukan dengan hanya perintah, taunya ngomel. Anak-anak tahu kok, antara orang tua ngedidik mereka hanya dengan perintah yang enggak menjadi teladan, atau memang orang tuanya mendidiknya dengan kasih. Itu beda banget. Oke, yang berikutnya adalah fokus pada nilai
nilai. Nah, nilai-nilai apa yang kita mau terapkan di dalam keluarga? Nilai keluarga. Iya. Yang pertama saya suka bilang sama anak-anak, kalau bisa kalian itu kompak di dalam keluarga. Ya. Kompak sesama saudara. Karena kalian bertiga, kalian harus saling mengasihi, kalian harus saling menopang satu sama lain. Mungkin itu ada pengalaman di keluarga kita ya. Iya. Jadi kita tuh nanemin kalian itu harus kompak, kalian harus saling mengasihi. Terus kedua, kalian harus jujur. Jangan jujur kecil, kebohongan kecil, kebohongan gede sama aja. sama aja. Dosanya sama. Jadi pokoknya kamu harus jujur dan harus terbuka. Papa mama siap sedia untuk mendengarkan di saat kamu jatuh, di saat kamu dalam pergumulan. Pokoknya kamu cerita, dan itu juga kita harus berbesar hati ya. Yeah. Jika dia berkata bohong atau berkata jatuh lah ya dalam dosa gitu. Pokoknya dosa kecil, dosa besar di mata Tuhan sama, kamu harus mengakui. Jadi kamu jangan takut. Ya, nilai-nilai juga kita didikin mereka untuk hormat kepada yang lebih tua. Kalau ada orang yang lebih tua, mereka manggil, atau mereka kalau diberikan sesuatu itu say thank you. Kalau mau minta tolong sesuatu itu harus dengan minta kata tolong. Jadi tolong dong ambilin ini, tolong dong ini, dan itu habis itu dia mesti say thank you. Itu yang terus mesti kita terapkan, karena anak-anak zaman sekarang saya lihat udah mulai kurang bisa ya. Jadi mesti ayo tuh ada om itu panggil dong, oh iya om gitu. Tapi kalau nggak, ayo dong saya thank you, kan tadi udah dikasih makan, dikasih cemilan, oh iya om thank you om. Nah gitu, beda dengan zaman-zaman yang dulu. Nah itu yang nilai-nilai kita harus tanamkan. Terus bukan sempurna tapi otentik. Saya rasa kita semua sebagai orang tua tidak ada yang sempurna ya, karena namanya orang tua pasti ada yang namanya kekesalan, ada yang namanya mungkin marah-marah gitu. Tapi otentik di sini adalah waktu kita di rumah sama waktu kita di tempat kerja sama waktu kita di gereja, itu kita mesti otentik, kita mesti apa adanya gitu ya. Jadi anak-anak, jangan sampai anak-anak ngelihat papanya waktu di gereja, wih si papa di gereja baik lu sama orang semuanya, tapi kalau di rumah marah-marah melulu gitu. Nah itu kita mesti nunjukin otentiknya kita, jadi supaya si anak juga bisa niru kita gitu. Jangan sampai juga dia sama, nanti waktu di gereja dia baik-baik ya, nanti kalau pulang ke rumah wah dia mulai jahilin adeknya, atau dia mulai ledekin kokonya gitu. Nah itu mesti otentik ya. Intensional sama tadi pengulangan saja, harus dengan sengaja, harus dengan niat yang kita ini. Oke. Modeling memberi teladan, nilai-nilai itu ditangkap bukan diajarkan. Jadi setiap nilai-nilai yang kita tabur itu akan ditangkap oleh anak-anak kita ya. Bukan hanya sekedar diajarkan, tapi mereka menangkap setiap nilai-nilai yang kita ajarkan kepada mereka. Oke, tindakanmu, nah ini yang tadi ya, tindakanmu berbicara lebih keras daripada ucapan mulutmu. Oke, memberi teladan adalah soal otentisitas, bukan kesempurnaan. Ya yang tadi mirip-mirip ya. Kita harus harus otentik, bukan karena kita merasa kita sempurna. Itu ada di ayatnya, ada di Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Berikutnya, menjadi teladan dengan intensional, dengan disengaja. Peran suami istri ya, hubungan sosial. Nah hubungan sosial yang tadi sempat saya mention, bahwasanya kita harus ngajarin anak-anak kita untuk setiap mereka bisa punya hubungan yang baik. Nah itu kita bisa dilihat dari hubungan kita suami istri, pasangan sama pasangan. Kalau kita
saya di situ saya bisa menghormati istri saya, istri saya bisa tunduk kepada saya, itu akan menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita. Identifikasi jenis kelamin. Nah, ini dari kecil kita sudah bilang ya, kalau dijelaskan maksudnya lebih detail gitu ya, untuk sex educationnya juga itu udah mesti dijelasin. Jadi dari kecil kita udah bilang yang semua alat vitalnya itu baik cowok baik cewek itu tidak boleh ada yang pegang kecuali kamu sendiri, dan kamu sendiri juga sebenarnya tidak boleh pegang kalau kamu bukan mandi atau apa gitu ya. Jadi itu sudah harus dari kecil kita kita kasih tahu ke mereka ya. Dan kita dari tim parenting di tanggal 31 Agustus hari Sabtu jamnya jam 9 kita akan adakan seminar anak dan LGBT. Ini fungsinya kita menjaga ya, karena sudah ada movement. Jadi kita udah sempat ketemuan sama pembicara dari seminar itu, bukannya personal lagi nih LGBT-nya, tapi ini LGBT-nya sudah movement, dan mereka sudah, kalau dulu underground, sekarang mereka udah berani tampil, dan mereka pakai ayat-ayat Alkitab untuk memutarbalikan itu. Jadi ini sekali lagi saya bilang ini movement. Kalau yang dibilang movement itu udah sangat bahaya. Jadi waktu saya ketemu sama pembicaranya, waktu dia bilang ini movement, saya langsung cut dia, saya bilang ini movement. Wah, ini bahaya. Ya, jadi save the date. Kita berharap semuanya bisa hadir di seminar itu ya. Oke. Silent killer ya LGBT saat ini. Iya. Karena kan udah dimasukin lewat media, lewat film, bahkan lewat komik-komik sekarang tuh udah banyak banget. Jadi ya kayaknya orang tua harus konsen ya untuk masalah ini. Ya, bahkan anak saya yang besar nanti kan dia mau masuk psikolog. Jadi waktu itu kita pernah tes bakat, coachnya itu dia bilang, jadi ingetin anak kita, nanti kamu di kampus di psikolog juga itu mesti tetap pegang firman Tuhan yang terpenting, karena di buku psikolog itu juga sudah mulai disusupin dengan LGBT. Jadi kamu mesti pegang, penting nih. Jadi kan kalau sekarang kan, kalau mungkin pernah dengar, ya gimana saya lahirnya kromosomnya adalah cewek, padahal saya kan cowok. Enggak. Nanti akan dijelaskan di seminar. Jadi tidak ada alasan ya. Jadi semuanya itu tidak ada alasan. Bagaimana memperlakukan sesama? Nah, ini ya balik lagi dengan cara kita, hubungan kita suami istri bagus, saling menghormati, saling tunduk, itu anak-anak juga akan bisa bersosiali dengan teman-temannya dengan baik ya. Mengampuni, saya selalu bilang sama anak-anak untuk mengampuni. Kadang-kadang ya namanya anak kecil, sampai kapan Pak ngampuni? Ya itu kata firman Tuhan kan 7 kali 7 kali 7, jadi banyak, gak ada batasnya. Jadi kalau memang dia bersalah, ampuni gitu, tegur, tapi kamu harus mengampuni. Waktu bersama-sama dengan anak. Nah ini nih yang kadang-kadang kita benar-benar yang saya tadi bilang, kita mesti sediain waktu buat anak-anak kita ya. Saya tahu kita akhir-akhir ini hidup di zaman sekarang ini kita disibukkan ya. Kadang-kadang papa mama mesti kerja dua-duanya, karena kalau enggak memang enggak kekejar gitu ya. Nah tapi waktu kita pulang, tadi yang dari istri saya bilang, waktu kita pulang kita take over mereka. Mungkin istri saya tadi sempat sharing juga, kadang-kadang saking dia mau punya waktu dengan anaknya tuh, walaupun pulang kerja capek, dulu dia ngantor gitu ya, ya dia tetap tuh, udah ya Mbak, udah selesai, waktunya saya yang ambil alih. Kadang-kadang anak-anak kita nangis mau tidur sama Mbak, kan sedih banget ya, padahal kan kita sebagai orang tuanya gitu loh. Nah itu kita mesti sediain waktu buat mereka. Tanggung jawab, kesederhanaan. Ya kita harus ngajarin mereka tentang hidup dengan sederhana, harus menjadi orang yang kerja keras, ya, bijak dalam
penggunaan gadget. Nah ini juga sebagai yang saya bilang tadi, sekarang ini karena gadget itu sudah sudah menjadi hal yang lumrah, kadang-kadang ya semua bisa dikontrol dari sini gitu ya. Nah itu yang saya belajar untuk apa yang saya katakan itu saya harus jalankan supaya mereka bisa melihat. Hobi, nah hobi kadang-kadang ya jangan sampai hobi kita karena kita demennya ngelakuin hobi kita juga menyampingkan keteladanan kita buat mereka. Buah-buah roh, nah ini nih yang tadi ya, si kecil saya mulai nyanyiin tuh ada sabar, kasih, sukacita, kebenaran, dan sini bagaimana menangani stres atau kekecewaan. Iya, itu balik lagi kita dengan anak-anak jangan sungkan kalau kita ada stres kerjaan atau apa. Ajari berbagi kepada mereka. Nih papa di kantor lagi atau di toko lagi sepi nih, yuk doain yuk papa supaya tumpangin tanganin papa, tumpangin tangan mama kalau mungkin misalnya mamanya sakit gitu, tumpangin tangan mama supaya mama sembuh. Jadi supaya anak-anak dari kecil sudah ada empati, anak-anak dari kecil sudah ada rasa belonging sama keluarga kita masing-masing ya. Oke. Yesus sebagai teladan terbaik kita, Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Nah ini Tuhan Yesus yang ngomong ya. Oke, nah ini udah selesai. Nah ini bisa difoto teman-teman. Nanti kita nggak bahas di sini, nanti ini bahasnya nanti di rumah masing-masing dengan pasangan ya. Oke, ada yang nomor 1, apa nilai karakter yang ingin dimiliki oleh anak-anak Anda. Yang kedua, bagaimana Anda akan meneladankan karakteristik dan nilai-nilai kepada anak-anak Anda. Ketiga, apakah Anda orang yang sama di luar ataupun di dalam rumah. Yang keempat, apakah Anda akan berhenti, apa yang Anda akan berhenti lakukan. Dan yang terakhir, apa yang Anda akan mulai lakukan. Jadi ini semua nanti didiskusikan di rumah. Dan ya ini ada QR. Jadi kalau teman-teman mau ikut ke modul parenting, silakan nanti di-scan aja. Nanti kita dari tim parenting akan kontak balik ke teman-teman. Ini sifatnya pemuritan. Jadi kita sekali lagi kelas-kelasnya hanya sesekali, tapi lebih fokus ke pemuritan, dimotivate itu. Jadi 8 modul itu kita pemuritan one on one. Itu bisa dilakukan Zoom, bisa dilakukan onsite. Jadi teman-teman kalau yang merasa malas karena ngabisin waktunya susah atau gimana, sibuk, nggak apa-apa, kita bisa pakai Zoom untuk pemuritan motivate-nya. Yang penting saya encourage teman-teman semua untuk yuk kita sama-sama sebagai orang tua menjalankan motivate ini. Oke, itu aja. Oke, terima kasih. Kita doa penutup yuk.